Renungan Harian Katolik, Jumat, 10 Januari 2025. Aku mau, jadilah engkau tahir. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Lukas bab 5, ayat 13. Saudara-saudara, dalam sebuah kolom kesaksian pada sebuah majalah bulanan, seorang yang menderita penyakit ganas berjuang untuk tetap berharap adanya kesembuhan. Keluarganya berusaha dengan segala kemampuan yang ada untuk bertobat, tetapi hasilnya nihil. Si penderita dengan kepasrahan total tetap tenang ketika dokter menyatakan bahwa hanya mujizat yang dapat menyembuhkannya. Hari demi hari ia jalani dengan penuh optimisme bahwa hidup harus berjalan. Kepasrahan total kepada Allah dan pengharapan akan datangnya kesembuhan akhirnya membuahkan hasil, ia dinyatakan sembuh total. Dokter kagum dengan sikapnya yang tenang menghadapi penyakitnya itu dan bertanya kepadanya, siapa dokter yang menyembuhkanmu? Ia pun menjawab, namanya Yesus. Ia yang memberi aku harapan dan ketenangan dalam menghadapi segala permasalahan. Dia tak pernah meninggalkanku sendirian. Sejak kesembuhannya, ia bekerja pada sebuah organisasi sosial yang berkarya untuk mendampingi orang yang putus asa karena penyakit kronis. Tuhan Yesus adalah sahabat semua orang sehat dan sakit termasuk sakit kusta. Pada zaman Yesus, kaum kusta juga diasingkan. Mereka selalu berpakaian compang-camping, rambutnya tidak diurus dan harus berteriak di jalan umum bahwa mereka orang kusta supaya dihindari orang sehat. Orang-orang pada masa itu menganggap najis kaum kusta. Namun, Tuhan Yesus tidak demikian. Ia berbeda dengan manusia sepanjang zaman. Ketika berhadapan dengan orang kusta yang memohon penyembuhan, Tuhan Yesus langsung menyembuhkannya. Ia mengingatkan orang kusta yang sudah sembuh untuk menunjukkan dirinya kepada imam supaya dia ikut bergabung dalam ibadah bersama. Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Perkataan si kustu memberi contoh yang indah dalam mendekati Tuhan. Ia tidak memaksakan kehendaknya kepada Yesus. Ia tersungkur di hadapan Yesus, tanda hormat bakti dan sembah sujud yang mendalam sekaligus mengakui kuasa Yesus. Ia yakin Yesus sanggup melakukan yang terbaik baginya. Ia sadar siapa dirinya dan siapa yang ada di hadapannya. Ia sungguh datang kepada Yesus dengan penuh kerendahan hati. Semuanya itu merupakan ungkapan iman dan kepercayaannya kepada Yesus. Sikapnya itu berkenan di hadapan Yesus. Yesus memenuhi kerinduan hatinya yang terdalam, ia ditahirkan oleh Yesus. Seringkali orang merasa memerlukan Tuhan ketika dalam situasi sulit, karena memang hanya Dialah yang dapat mengerti dan mampu melepaskan segala kepenatan, duka, dan nestapa. Dengan iman itu orang merasa diteguhkan untuk mau melangkah lagi dan berharap. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk menjadi sahabat orang-orang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel yang ada di sekitar kami. Demikian renungan hari ini, selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.